Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarah Septiani Syihotang, NIM 2030 2021 2104. Rombel D, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Di mana di sini saya akan membahas tentang pengertian epistemologi. Epistemologi menurut pandangan beragam aliran filsafat dunia, objek dan tujuan epistemologi, hakikat epistemologi dalam kajian filsafat ilmu, aliran epistemologi, contoh epistemologi dalam pendidikan dan dalam kehidupan sehari-hari, beserta pentingnya mempelajari epistemologi. Di sini kita akan membahas yang pertama tentang pengertian dari epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme berarti pengetahuan dan logos berarti pemikiran. Jadi, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Pengertian epistemologi menurut para ahli. Yang pertama, ada Gobert D. Runes. Ia mendefinisikan epistemologi sebagai salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, struktur pengetahuan, metode-metodenya, serta validitas pengetahuan. Dunia sejarawan ternama yaitu Azumardi, Azra juga mempunyai pandangan yang hampir sama dengan Rune. Ia mengatakan bahwa pengertian epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji mengenai struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Yang kedua adalah P. Hardono Hadi. Menurutnya, epistemologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kodrat dan batasan-batasan ilmu pengetahuan termasuk dasar, dan jawaban pertanggungjawaban atas teori-teori yang telah dibangun. Yang terakhir adalah D.W. Hamiyin. Mempunyai pandangan sendiri dalam memandang epistemologi. Baginya, epistemologi adalah bagian dari filosofi yang mengkaji tentang dasar, hakikat, dan ruang lingkup pengetahuan. Epistemologi menurut pandangan beragam aliran filsafat dunia. Yang pertama, epistemologi idealisme. Epistemologi idealisme ini meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan pun lebih berfokus pada isi secara objektif, menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya pada subjek didik. Epistemologi idealisme ini meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan pun lebih berfokus pada isi secara objektif, menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya pada subjek didik untuk mampu menggerakkan jiwanya pada ragam realitas yang menjadikan cara berpikir dan analisnya terhadap keseluruhan realitas pengalamannya. Yang kedua adalah epistemologi realisme. Epistemologi pendidikan dalam realisme adalah proses ilmu yang ditujukan pada hal-hal yang beraneka ragam, persoalan pendidikan seperti mengenai realitas peserta didik, pendidik, dan isi pendidikan, strategi, dan lain sebagainya, yang dapat digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Yang ketiga adalah epistemologi pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenarannya sifatnya menjadi relatif dan relatif tidak mutlak. Selanjutnya adalah epistemologi eksistensialisme. Epistemologi eksistensialisme adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Bereksistensi berarti bereksistensi dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang bagi dirinya sendiri. Pilihan bukanlah soal konseptual, melainkan soal komitmen total seluruh privasi individu. Objek dan tujuan epistemologi. Sebagai sistem filsafat, epistemologi atau teori pengetahuan yang untuk pertama kali digagas oleh Plato, ini memiliki objek tertentu. Objek epistemologi menurut Jujun S. Surya Suamantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan.
Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori, pengetahuan, dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap perantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tujuan dari epistemologi itu sendiri yaitu untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan epistemologi bukanlah untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tak bisa dihindari. Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi menumbuhkan kesadaran seseorang bahwa jangan sampai kita puas dengan sekedar memperoleh pengetahuan tanpa disertai dengan cara atau bekal untuk memperoleh pengetahuan. Sebab keadaan memperoleh pengetahuan melambangkan sikap pasif, sedangkan cara memperoleh pengetahuan melambangkan dinamis. Hakikat epistemologi dalam kajian ilmu filsafat. Epistemologi keilmuan pada hakikatnya merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Kedua cara berpikir tersebut digabungkan dalam mempelajari gejala alam untuk menemukan kebenaran, sebab secara epistemologi ilmu memanfaatkan dua kemampuan manusia dalam mempelajari alam, yakni pikiran dan indera. Oleh sebab itu, epistemologi adalah usaha untuk mentafsir dan membuktikan keyakinan bahwa kita mengetahui kenyataan yang lain dari diri sendiri. Usaha menafsirkan adalah aplikasi berpikir rasional, sedangkan usaha untuk membuktikan adalah aplikasi berpikir empiris. Aliran epistemologi. Yang pertama adalah aliran empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Ajaran empirisme memberikan kebimbangan kepada sains dan agama pada zaman modern filsafat, sehingga dapat diasumsikan mengecilkan peranan akal. Yang kedua adalah aliran rasionalisme. Dalam filsafat aliran rasionalisme adalah bertitik tolak dari aliran empirisme dan sering berguna dalam menyusun teori pengetahuan. Rasionalisme atau gerakan rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman inderawi. Yang selanjutnya adalah aliran positivisme. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positif, yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai sesuatu peristiwa yang benar-benar terjadi yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Pengertian positivisme secara terminologi yaitu suatu paham yang dalam pencapaian kebenaran. Kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Segala hal di luar itu sama sekali tidak dikaji dalam positivisme. Selanjutnya adalah kritisme. Aliran filsafat kritisme adalah aliran yang mengkritik terhadap aliran rasionalisme dan aliran yang berpijak pada pengalaman a posteriori. Selanjutnya adalah aliran fenomenologi. Fenomenologi adalah salah satu tradisi besar dalam sejarah filsafat ke-20. Dalam perkembangan lebih lanjut, fenomenologi tidak dilihat seperti doktrin unitaris ataupun mazhab filsafat, melainkan lebih pantas dilihat sebagai gaya berpikir atau sebuah metode yang melibatkan pengalaman terbuka yang terus-menerus diperbaharui. Sehingga upaya mendefinisikan fenomenologi tidak dapat pernah cukup, dan bahkan upaya yang paradoksal karena tiada berfokus tematik yang mendirikan fenomenologi itu sendiri. Fenomenologi juga mempengaruhi karya di luar lingkar pengaruh filsafatnya, seperti pada filsafat ilmu, psikiatri, estetika, moralitas, teori sejarah, dan antropologi eksistensial. Contoh epistemologi dalam pendidikan dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh epistemologi dalam pendidikan. Secara umum, epistemologi yaitu cabang filsafat yang membahas ilmu pengetahuan, kebenaran, dan menjadi sarana produksi pengetahuan. Dalam filsafat pendidikan, epistemologi membahas ilmu pengetahuan yang mengacu pada kebenaran, adanya cara pendidik menyampaikan ilmu, dan cara peserta didik memperoleh ilmu. Contohnya yaitu komponen yang harus ada dalam proses pembelajaran, misalnya metode pembelajaran, media pembelajaran. Dalam
epistemologi, pendidikan juga memperhatikan keberhasilan penyampaian materi penanganan pendidik terhadap peserta didik. Karena epistemologi pendidikan sangat menekankan pada bagaimana cara peserta didik memperoleh ilmu. Yang kedua adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, contohnya itu kursi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Dengan berdasarkan hal apa kita memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi? Dilakukan analisa yang dilakukan akal kita. Akal kemudian mengategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan dan membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti benda-benda lainnya. Peserta didik memperoleh ilmu. Yang kedua adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, contohnya itu kursi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Dengan berdasarkan hal apa kita memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi? Dilakukan analisa yang dilakukan akal kita. Akal kemudian mengategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan dan membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti benda-benda lainnya. Pentingnya mempelajari epistemologi. Epistemologi mempunyai kedudukan yang tinggi jika berbicara tentang cara memperoleh pengetahuan filsafat. Banyak orang yang melupakan akan hal ini, karena kebanyakan orang hanya memikirkan hasil tanpa memperdulikan bagaimana pengetahuan itu didapatkan. Ini adalah suatu hal yang sangat keliru, karena pada dasarnya proses itu jauh lebih penting dari sebuah hasil. Dengan kita belajar tentang epistemologi, kita akan lebih menghargai tentang proses, dan pastinya semua orang akan lebih menghargai tentang ilmu. Ketika seseorang berproses dengan baik, maka ia akan memperoleh hasil yang baik sesuai dengan seberapa besar dan sesungguh-sungguhnya dalam berproses. Ini pula yang membuat orang-orang hormat kepada para filosof, karena mereka memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dalam mencari pengetahuan. Bahkan mereka juga akan membicarakan terlebih dahulu cara memperoleh pengetahuan tersebut. Selain itu, epistemologi sangatlah penting untuk kita pelajari. Mengapa? Karena epistemologi merupakan landasan bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari, sebagai dasar untuk mengembangkan kearifan dalam berpengetahuan, dan juga sebagai sarana untuk mengetahui tentang variasi kebenaran pengetahuan. Jika dilihat dari sudut pandang objek yang dikaji dalam berfilsafat, maka kita dapat memperoleh pengetahuan melalui 3 objek, yakni dengan objek empiris atau nyata, di mana objek ini dapat ditangkap baik oleh indera lahir dan batin. Dan yang kedua, kita dapat memperoleh dengan objek ideal, di mana pada objek ideal ini pada dasarnya tiada dan menjadi ada berkat kegiatan akal. Sekian presentasi dari saya. Jika masih ada kekurangan, tolong dimaafkan.